Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, semoga senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sering dan mendapatkan informasi bahkan di dalam setiap tausiah yang kita dapatkan senantiasa mendorong kita untuk membaca Al-Qur'an. Tetapi masih banyak di antara kita, boleh jadi seperti itu, yang belum mengerti betul-betul kenapa harus membaca Al-Quran. Dan sebenarnya ketika kita didorong untuk membaca Al-Quran, itu ada sebuah jaminan yang sangat menarik, dan itu memberikan ketenangan lahir dan batin luar biasa sepanjang zaman, dunia dan akhirat. Apa? Yaitu ketika kita dituntun dan ditegaskan oleh Allah bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, dzalikal kitab la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu, orang yang bisa senang, cinta, nikmat, merasa bahagia, nyaman bersama Al-Quran adalah orang-orang yang memang dia sudah tuntas dengan keraguan-keraguan di dalam dirinya. Artinya kalau ragu-ragu, jangan pernah bersentuhan dengan Al-Quran. Tapi kalau ingin menghilangkan keraguan, sentuhlah Al-Quran. Bersamalah, hiduplah dengan Al-Quran. Dan ini nanti kita temukan di dalam setiap, ya katakanlah episode surah demi surah di dalam Al-Quran itu yang menunjukkan kisah, ya, kiprah dan keyakinan yang luar biasa dari para hamba-hamba Allah. Di antaranya adalah Nabi dan Rasul. Kisah itu misalnya kita bisa lihat dari bagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon diberikan keturunan. Sampai kemudian ya rambutnya memutih, tulangnya dikatakan sudah tidak lagi sekuat ketika muda, tapi beliau tidak pernah berhenti berdoa. Sampai-sampai di dalam Al-Qur'an digambarkan bahwa walam akun bidu'aika rabbi syaqiya, bahwa aku tidak pernah bosan memohon kepada Engkau ya Allah. Ini adalah sebuah gambaran bahwa di dalam kehidupan ini, kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran, maka kita harus berusaha menjadi orang yang terus yakin, benar-benar yakin. Ya, kalau bahasa Al-Quran yang lain tuh ainul yakin sampai pada hakul yakin, bahwa kebahagiaan itu pasti akan Allah berikan, pasti akan Allah datangkan, pasti akan Allah hadirkan. Dan terbukti dalam hitungan, ya, kalkulasi manusia yang tidak mungkin seorang Nabi Zakaria itu memiliki keturunan, terbukti dan terjadi. Akhirnya diberi karunia seorang putra bernama Yahya. Sahabat kalian yang berbahagia, kisah-kisah di dalam Al-Quran itu adalah sesuatu, ya, sebuah fakta sejarah yang pasti telah terjadi, dan karena itu diceritakan Quran pasti benarnya. Dengan kata lain, kalau kita yakin dengan bacaan kita di dalam Al-Quran, sampai kemudian membentuk sebuah prinsip hidup, membentuk setting berpikir di dalam diri kita, lalu kita jalani hidup ini dengan sepenuh-penuh keyakinan bahwa dengan melakukan misalnya amal soleh, Allah akan berikan kebahagiaan pada kita, maka pada saatnya Allah benar-benar akan berikan kebahagiaan itu. Bahkan kalau Allah memberi itu, yudha'af, ya, dilipat gandakan. Tidak mungkin dan tidak pernah Allah itu seperti seorang pedagang, harganya sekian, beli sekian, ya segitulah didapatnya. Tapi kalau Allah itu, Anda memberikan wa aqridullaha qardhan hasana, Anda memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka akan Allah lipat gandakan pahala kebaikan-kebaikan itu. Oleh karena itu, salah satu ciri orang yang betul-betul beriman itu adalah mengisi waktu dan hidupnya dengan segenap produktivitas yang menjadikan dirinya bermanfaat dan mendatangkan maslahat bagi sesama. Inilah saat momentum di mana Ramadan tiba, menyapa, kemudian Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekuatan. Itu sebenarnya adalah sarana yang harus disyukuri dan semaksimal mungkin kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan yang didasari oleh keyakinan besar bahwa Allah pasti akan memberikan balasan terbaik. Oleh karena itu, mulai sekarang
buang jauh keraguan di dalam hidup kita, karena tidak pantas orang yang beriman, orang beragama Islam masih menyimpan setitik atau sedebu keraguan di dalam hatinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.